Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa SAD Sarung Surabaya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Berjumpa lagi dengan channel SAD Sarung Surabaya yaitu Syahri dan Pipit. Baik para pemirsa, kami sekarang berada di pabrik Lamiri original. Nah, ini baru pabrik Lamiri original dengan Bapak Soleh. Bisa sebutkan nama lengkapnya, Pak? Iya, jadi nama lengkap saya Muhammad Nur Saleh, biasa dipanggil Pak Soleh. Hmm. Eh, jadi merek Lamiri ini di bawah naungan perusahaan tenun Ibrahim bin Manrapi. Nah, itu di bawah naungan perusahaan tenun gitu ya. Kenapa dinamai perusahaan Ibrahim bin Manrapi? Karena beliau salah satu pendiri dari pabrik tenun Lamiri ini. Nah, jadi pabrik Lamiri ini berada di Jalan Malik Ibrahim di Gresik, dekat alun-alun Gresik. Nah, saya sendiri sebenarnya bekerja di pabrik Lamiri sejak tahun 2010 dan bekerja di bagian administrasi, terutama di Lamir online shopnya. Nah, seperti itu barangkali Ustaz. Oke, ini para pemirsa ya, ini Bapak Soleh ini adalah bagian apa tadi, Pak? Bagian adminnya untuk Adminnya Lamiri online untuk shop, Lamiri online, penjualan online. penjualan online Lamiri original ya. Iya. Ini baik pemirsa ya, yang menjadi pertanyaan kita adalah hari ini adalah bahwa Lamiri itu banyak yang ditiru atau bahasa lainnya adalah Lamiri apa nih? Palsu biasanya Lamiri atau KW. palsu atau Lamiri KW bahasanya. Nah, seperti saya ini sudah terjerumus masuk dalam penjualan Lamiri sebelum kami kenal penenun atau bahasa lainnya penenun Pak. Nah, saya ini bertanya-tanya di dalam hati saya itu sudah gelisah. Kami barusan jualan, Pak. Maksudnya saya dari 2000 mungkin Lamiri ini tahun 2020 saya jualan ya. Kemudian berkembang banyak menawarkan yang itu. Yang apa namanya? Yang KW, yang bukan palsu. oli. Kami kurang paham, tanya, termasuk tanya ke Pak Soleh, istri saya. Tanyakan, ini mana, apa perbedaannya ori sama aneh. Mungkin saya jelaskan di YouTube, banyak orang beli, mana yang ori, mana yang tenun. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apa yang harus saya lakukan yang sudah terjerumus di dalam masuk penjualan Lamiri yang bukan ori, apa yang saya harus lakukan? Nah, gitu Pak. Atau Iya, pesan dengan semua penjual lain kalau menjual bukan ori. ya kami sangat mengharapkan bahwa yang namanya hak paten itu kan hak perorangan atau hak milik perusahaan gitu. Nah, merek Lamiri ini hak paten dari suatu perusahaan, namanya tadi itu PT Ibrahim Biman Rapi. Nah, merupakan hak paten utama gitu ya. Eh, Oleh karenanya setiap orang yang ingin memakai Lamiri itu tidak sepantasnya lah untuk di istilahnya memakai atau memalsukan gitu. Karena itu dari segi undang-undang atau misalnya aturan hukum negara itu eh, apa istilahnya, itu kena sanksi sebenarnya. Nah, oleh karenanya kami sangat mengharapkan ya eh, para pembeli ataupun para reseller Lamiri ini eh, untuk tidak tidak menjual lamiri yang sifatnya lamiri palsu, karena itu akan terutama yang banyak dirugikan itu pembeli terakhir gitu. Kalau pembeli pembeli itu terakhir maksudnya pemakai gitu ya, ya kasihan karena mereka tidak tahu, mereka cuma melihat ini merek lamiri. Sudah, dia tidak melihat lagi apakah ini palsu atau asli. Nah, memang kendalanya di situ karena orang cuma melihat merek. Nah, belum banyak paham apa gini asli apa palsu. Nah, seperti itu barangkali Pak. Ini adalah pesan-pesan untuk para penjual Ya, ya. penjual, mungkin pembeli, kemudian para resellernya Lamiri juga. Atau pesan untuk yang membuat Pak gimana? Kami juga sangat mengharapkan para pembuat untuk
ya kalau dari segi aturan agama kan sudah jelas gitu ya, karena itu pelanggaran, karena itu hak patennya dari perusahaan kami, dari perusahaan PT Ibrahim bin Manrafi. Nah, itu dari segi agama itu kan sudah termasuk apa istilahnya? Zalim bahasanya. Ya mungkin zolim lah, atau mungkin haram lah mungkin dari segi agama. Apalagi dari segi aturan negara, ya aturan negara itu jelas pelanggarannya, karena ini hak patennya ada di perusahaan PT Ibrahim bin Manrafi. Nah, kami sangat mengharapkan untuk tidak menjual atau mengedarkan yang palsu. Nah, seperti itu. Kalau kepengen yang asli, bapak atau ibu bisa langsung ke beliau, karena beliau ini ada reseller, saya juga reseller dari Lamiri. Nah, alamatnya di mana Pak? Di Surabaya? Putrajaya Si Timur Gang 2 nomor 22 Kecamatan Sawahan Surabaya. Ya, silakan kalau mau yang Lamiri asli beliau. Terus di Surabaya itu ada namanya Duta Agung, Pak. Itu termasuk agennya Lamiri original. Tapi kalau beli satu mahal. Kalau beli banyak insya Allah murah. Karena perbedaan harga di sini Pak. Jadi pembeli untuk beli yang per lembar atau yang kodian memang ada perbedaan. Baik, saya sudah dijelaskan oleh Bapak Soleh. Ya. Begini, saya ini juga bertanya-tanya kepada diri saya pribadi. Memang secara hukum syariah awal-awalnya saya kan ini termasuk penjual baru saya. Secara hukum syariat fikihnya ada namanya akad jual beli, dibeli dijual. Nah, secara hukum kan saya beli saya jual, sudah sah. Ternyata yang menjual ini bukan miliknya sendiri namanya, tapi miliknya orang lain gitu. Nah, baru setelah itu saya bertanya-tanya, banyak orang yang komentar, masa ada jual yang bukan ori, bagaimana hukumnya, terus bagaimana menggunakan sarung sutra, bertanya-tanya terus. Akhirnya saya tak konsultasi, mikir tidur gak tidur. Kenapa bahasanya misalkan, karena mohon maaf ya, dari pribadi bukan sombong, saya ini sering khutbah, ngisi ceramah, tapi kok kerjaannya menjual yang bukan ori gitu. Saya ini mungkin saya pribadi mohon maaf ya ke Bapak Soleh, mohon maaf beribu-ribu maaf. Kemudian yang kedua, nanti sarung yang ada di rumah itu harus diredel Pak ya. Nama-nama yang ada dalam itu harus buang semua. Harus kalau mau beli harus diganti namanya sendiri. Kosongan karena memang bukan mereknya. Ya gitu. Bukan haknya. Bukan haknya, bukan hak paten gitu misalnya. Ini Bapak Soleh misalnya umur berapa Pak Soleh? Saya sebenarnya kelahiran tahun 69 ya. Kelahiran tahun 69, masuk ke Lamiri ini tahun 2010. 10 ya. 2000. Terus Lamiri ini dari tahun kapan, Pak? Sebenarnya awal mulanya Lamiri ada di kampung saya di Makassar, di Sulawesi Selatan gitu. Oh, awal mulanya awal mula. Jadi masih ada tenunan juga seperti yang di belakang, karena di kampung kami itu orang tua kami dulu itu memang memang awalnya pengrajin. Iya. Jadi kalau misalnya ada sarung bugis atau di Faksabe, awalnya di situ. Di apa? Di Wajo, di Kabupaten Wajo. Ya, di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Awal mulanya Lamiri ini dari Sulawesi Selatan. Kok bisa disenangi orang Madura, Pak? Gimana ini ceritanya? Ya, jadi awalnya hanya pindah ke sini karena saya kurang tahu tahun berapa, jadi terjadi krisis ekonomi waktu itu. Jadi nilai uang itu jatuh. Ya, terjadi pengguntingan uang, makanya pabrik yang di Sulawesi itu ditutup. Kemudian karena pada saat itu juga itu sudah ada pemasaran ke Surabaya di sini sampai ke Sumatera sebenarnya. Di Surabaya juga ada toko bugis kalau nggak salah itu. Bugis itu memang bagus Pak ya. Toko bugis itu katanya memang benar-benar bersutra kalau saya tapi nggak pernah jualan ya Pak. Seperti apa bugis? Jadi pendiri Lamiri sudah sering kesini, akhirnya mulai dirintis di Gresik ini. Mulai awal mulanya di Sulawesi, tahunnya itu nggak tahu Pak ya. Kalau diperkirakan tahun 1939 gitu awalnya. Oh, 1939. Iya, masih zaman Belanda kalau nggak salah memang. Sebelum merdeka berarti. Iya. Berarti awal mulanya itu. Jadi kakek nenek saya itu sudah. Berarti Lamiri itu ikut perang dulu ya. Baik, saya intinya begitu, pesan kami semuanya, istri saya
yang jualan sarung lamiri yang bukan ori, eh, sadarlah ya. Saya sendiri baru sadar ini. Lama ini Mirsa saya mau ketemu Pak Soleh ini Mirsa saya Saya bertanya-tanya. terima kasih banyak Ini karena terima sudah kasih Pak Soleh. mensosialisasikan. Alhamdulillah saya sering beli ke Pak Soleh ini Mirsa ya. Beli 40 kemarin ya. Ya. Memang kenapa Pak Soleh? Ini mungkin ada pertanyaan Pak Soleh. Ya. Tentang sarung lamiri kok ada agak lurus mincong Ya, kemarin. itulah Gimana? keunikannya yang namanya tenunan tradisional gitu Mas ya. Gitu. Kalau misalnya tidak mencong lurus semua itu berarti mesin. Oh gitu Mirsa. Oh Ya, kenapa juga jadi mahal karena itu ini seni gitu. seni ya ya Nah, ya betul. kenapa ya halnya jadi BS ya karena itu ada seninya di situ. Ah, Nah, seperti itu Mas. Jadi kenapa mencong, kenapa ya memang karena ah, ah. di situ ada seninya memang. Karena ada Ya, seninya. Berarti kalau lurus berarti mesin Pak, ya. mesin gitu kalau itu. Ya baik baik terima kasih ya. Ini ya pesannya ya bagi yang membuat mohon maaf semuanya ya tanpa terkecuali yang membuat penenun yang bukan ori. Ini kita sudah ketemu dengan Bapak Soleh secara hukum syariah, secara hukum fikih, hukum kenegaraan semuanya tidak boleh. Yang kami yang ada di kami insya Allah oleh kami akan kami dedel semuanya. Ya biar menjadi sarung kosongan Pak ya. Hah? Bertobatlah benar saya. Tubuh apa? Qabla tamutu, tobatlah sebelum antum mati. Karena ini diminta pertanggungjawaban nanti oleh di akhirat. Baik ya. Begitu saja Pak Soleh ya. Saya terima kasih banyak Ya kepada sama-sama. Pak siapa? Syahri. Pak Syahri dan Ibu Pipit ya, yang saya selama ini kenalin ke Ibu Pipit. Terima kasih banyak karena sudah melalui video ini mudah-mudahan juga apa yang namanya lamiri palsu bisa minimal kalau misalnya tidak bisa sampai ke akar-akarnya ya minimal bisa bisa diturunkan lah karena sebenarnya itu merusak pelanggan juga. Oke, Nah, kasihan pelanggan. kasihan pelanggannya karena mereka tidak tahu. Dia menyangka original. Ternyata palsu gitu palsu. ya. Ciri-ciri yang palsu itu sebenarnya pada saat setelah dicuci itu sudah mulai kelihatan gitu. Nah, itu aja sih. Baik. Ya, saya terima kasih banyak atas nama perusahaan PT Ibrahim bin Manrafi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para penggemar lamiri. Amin. Terus kira-kira motif-motif lamiri ini selama ini adanya motif apa saja Pak? Ya, kalau dari segi ada songketnya. Songket itu ada ada namanya mulai dari atas itu namanya SGE, terus kemudian ada SGC, kemudian ada SGT, SGI, kemudian SGT. Nah, itu dari songketnya. Kemudian untuk yang tipe mustaminan itu ada dua, ada MST. MST itu istilah dari mustamin itu kembang maksudnya. Ada kembang sendiri, kemudian ada kombinasi kembang, kemudian ada lagi yang namanya MSK. Ya. Jadi kombinasi lagi gitu Pak. Kemudian ada yang yang mesres ya. Jadi bahannya memang mesres itu namanya KBG. KBG juga kembang gitu ya untuk membedakan sama yang istilahnya KBG gitu. Jadi berdasarkan bahan bakunya itu terbagi dari 3. Jadi ada sutra fullnya, kemudian ada sutra 50%, kemudian ada mesres full. Itu dari segi bahan baku. Ya, tadi berdasarkan jenisnya tadi itu ada beberapa macam sebenarnya. Ada songketnya, ada mustaminannya, ada sekarang juga ada platinum gitu. Yang baru sekarang itu platinum. Contoh yang kemarin itu KKB yang kotak itu contoh platinum sebenarnya. Tapi gini Pak, sekarang kenapa saya ketika beli kok apa nih bahasanya? Bayar dulu itu apa namanya? Inden. Iya, jadi kenapa kok bisa inden? Iya, dulu kan apa istilahnya? Ini kan produksi gitu Mas ya. Yang namanya produksi itu kan butuh modal awal untuk bisa berjalan gitu Pak. Makanya sekarang sama pimpinan Lamiri itu diterapkan sistem inden gitu. Jadi diberlakukan dulu pembayaran di depan baru kemudian diproduksi gitu Pak. Biasanya sampai 10 hari setelah pembayaran itu selesai baru kemudian ya itu sudah di stok biasanya Pak. Jadi lebih pada faktor ini aja Pak, pendanaan. Mengapa harus ada inden di depan. Ini karena faktor risiko aja Pak. Risiko ini kan kalau terjadi kesalahan sebenarnya besar. Karena begini Pak, selama ini kan inden ya. Pas barang nggak ada seperti saya cari SGI bingung. Orang tanya SGI, akhirnya saya
lempar ya sama original siapa dia namanya Baba Sarung. iya. Baba Sarung itu kami ngambil yang original, kemudian ada di Madura gitu. Oh, iya. Itu memang kehabisan kami itu gimana ya kalau ke Pak Iya, Pak. Solihin deh. Ah, itu Bu, ya, SBT lagi ah, lama nggak keluar segitu. memang paling rumit yang itu yang songket memang Pak. Butuh waktu lama memang. Makanya juga agak jadi mahal karena seperti itu. Jadi agak susah memang karena apa? Karena di samping karena produksinya butuh waktu yang lama, juga risiko yang kita tanggung itu memang besar Pak karena songket masalah. Sekali salah, waduh, salah dalam penurunan itu sebenarnya ruginya besar itu. Oke, memang. Iya kalau salah. Nah, seperti itu Pak. Baiknya. Itulah dari Bapak Soleh. Ini kami kemarin beli 40. Ada yang di apa di retur ya, Ada yang ditukar di retur, mana? ya. Ambil tukarannya biar ambil Bapak biar diambil istri saya. Dan ini baru pertama kali, sudah lama jualan kerja sama Pak Soleh. Baru kali ini bertemu dengan Bapak Soleh. Alhamdulillah, semoga Bapak Soleh sehat terus, umurnya barokah, barokah dengan ibadahnya, amin ya robbal alamin. Ini beda saya sarungnya, karena takut memasak itu penjual lamiri. Ini buktinya Pak sarungnya. Ini mirsa kemarin sudah ditukar ya, karena ada yang error Pak ya. Iya. Ada yang Kemarin ada sama ibu ada yang diperiksa ada ya. yang diperiksa. Kalau parah kami tukar misal, kalau nggak parah kami jelaskan kepada pembeli bahwa seperti ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya terjadi yang namanya manusia juga Pak, terjadi kesalahan pada saat diperiksa ya bisa dikembalikan sebenarnya Pak. Di mana letak dia kesalahannya di mana. Baik, terima kasih Pak Soleh ya. Mohon izin nanti ke belakang. Silakan Bapak bisa lihat biar gudang tenunnya di video gudang tenunnya Lamiro original seperti apa. Nah, mau tahu? Cek nanti ya. Kita cukup aja ya. Terima kasih Pak Soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.